Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menimbulkan kekhawatiran baru di Washington. Seperti diketahui, perang dengan Iran membuat Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militer dalam skala besar ke Timur Tengah. Berbagai sistem pertahanan udara, kapal perang hingga ribuan amunisi dikirim untuk menekan Teheran. Laporan The Wall Street Journal pada Sabtu 7 Maret 2026 menyebut, para pejabat AS khawatir pengerahan amunisi skala besar ke Iran dapat membuat sumber daya militer Washington terkuras. Mereka menilai fokus pada eskalasi militer di Timur Tengah berpotensi melemahkan kesiapan menghadapi konflik besar dengan China. Sejak 2024, unit pertahanan udara Amerika yang ditempatkan di Jepang mendapat perintah mendesak untuk dipindahkan ke Timur Tengah. Mereka diminta membantu menghadapi ancaman rudal balistik Iran. Ini menjadi pertama kalinya baterai rudal Patriot dipindahkan dari Komando Indo-Pasifik ke Timur Tengah. Sistem tersebut bertahan di kawasan itu selama 5 bulan. Pada tahun berikutnya, pengerahan semakin besar. Lebih banyak baterai Patriot dan ratusan tentara kembali dikirim. Sebanyak 73 penerbangan pesawat militer C-17 mengangkut pasukan dan perlengkapan tempur ke kawasan tersebut. Personel militer dari Jepang dan Korea Selatan yang biasanya berlatih menghadapi China dan Korea Utara bahkan sempat ditempatkan di Qatar. Di sana, mereka berulang kali menembakkan pencegat untuk menghadapi serangan rudal dan drone. Operasi ini disebut sebagai pertempuran Patriot terbesar dalam sejarah militer Amerika Serikat. Ketika konflik dengan Iran meningkat, penggunaan amunisi pun melonjak drastis. Dalam 100 jam pertama perang, militer AS menembakkan lebih dari 2.000 amunisi ke berbagai target di Irak. Selain bom konvensional, pasukan AS juga menggunakan rudal berteknologi tinggi yang jumlahnya jauh lebih terbatas. Kapal perusak Angkatan Laut bahkan menembakkan salvo rudal Tomahawk yang mampu menghantam target lebih dari 1.600 km. Disinilah kekhawatiran mulai muncul. Para pejabat militer menilai Iran memang musuh yang sedang dihadapi saat ini, namun tantangan terbesar Amerika tetap datang dari China. Peneliti senior Center for Strategic and International Studies, Tom Karako menilai, penggunaan rudal jarak jauh di Timur Tengah bisa berdampak langsung pada kesiapan militer AS di Asia. Ia menyoroti Komando Pusat Amerika yang justru menggunakan rudal jarak jauh, padahal seharusnya disiapkan untuk menghadapi krisis di kawasan Indo-Pasifik. Karako mengatakan Amerika mungkin memiliki cukup amunisi untuk mengalahkan Iran. Namun persoalan sebenarnya adalah dampaknya terhadap kemampuan menahan kekuatan China. China dinilai sebagai rival yang jauh lebih tangguh. Negara itu memiliki salah satu arsenal rudal terbesar di dunia, armada laut besar, serta kapasitas industri militer yang sangat kuat. Beijing juga terus meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militernya untuk merebut pulau tersebut. Jika invasi terjadi dan Amerika memutuskan untuk bertempur, militer AS akan membutuhkan amunisi dalam jumlah sangat besar. Bukan hanya untuk menyerang armada laut China di Selat Taiwan, tetapi juga untuk menghadapi rentetan serangan rudal dari Beijing. Mantan Deputi Asisten Menteri Pertahanan AS Michael Horowitz menyebut, kemampuan militer China jauh melampaui Iran. Menurutnya, ancaman dari Beijing berada satu tingkat magnitudo lebih besar dibandingkan Teheran. Sementara, stok persenjataan Amerika sebenarnya sudah mulai menyusut sejak perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah.
Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Samuel Paparo juga pernah memperingatkan bahwa penggunaan rudal canggih telah menggerus cadangan amunisi Amerika. Ia menegaskan pengambilan senjata dari stok bersama untuk konflik di wilayah lain otomatis mengurangi kesiapan untuk menghadapi krisis di Indo-Pasifik. Paparo bahkan menyebut kawasan Indo-Pasifik sebagai teater militer yang paling menekan bagi Amerika Serikat. Namun hingga kini, pengisian kembali stok senjata belum mampu mengejar laju penggunaan. Sejumlah analis kini menilai militer Amerika terlalu tersebar di berbagai konflik sekaligus. Elbridge Colby, pejabat kebijakan pertahanan AS sebelumnya telah memperingatkan bahwa dominasi militer di banyak wilayah memiliki biaya tersembunyi. Menurutnya, militer yang terlalu terbebani tidak akan siap menghadapi serangan Cina di Pasifik Barat. Kekhawatiran serupa juga datang dari mantan pejabat Pentagon yang menangani keamanan Asia Pasifik, Tony Hu. Ia menilai Amerika mungkin harus mengambil cadangan perang dari berbagai wilayah, bahkan di daratan Amerika sendiri. Padahal cadangan tersebut sebenarnya disiapkan untuk menghadapi kemungkinan konflik besar di Asia. Ia pun mempertanyakan apakah keberhasilan taktis jangka pendek melawan Iran justru mengorbankan strategi jangka panjang menghadapi Cina. Tekanan juga tidak datang daripada stok amunisi. Penempatan kapal induk dan kapal perang ke Timur Tengah ikut membebani armada Angkatan Laut AS. Kapal induk USS Abraham Lincoln yang sebelumnya berlatih di Laut Cina Selatan bahkan diperintahkan berlayar ke Timur Tengah saat ketegangan dengan Iran meningkat. USS Carl Vinson juga sempat dialihkan dari Indo-Pasifik ke kawasan tersebut. Sementara, kapal induk terbesar Amerika USS Gerald R. Ford beberapa kali berpindah operasi dari Atlantik hingga Timur Tengah. Peneliti senior Center for a New American Security, Thomas Sagard memperingatkan tekanan operasional ini bisa berdampak jangka panjang. Menurutnya, penggunaan armada secara terus-menerus akan menimbulkan keausan yang sulit dipulihkan dengan cepat. Masalahnya, kalangan kapal Amerika saat ini juga sudah sangat terbebani. Akibatnya, perawatan kapal perang menjadi semakin menantang.